ini. Udah ini kita lanjutkan dari eh, Pak Mas Dono ya. Ini dari Mas Dono saya ingin mendengarkan tentang suara di masyarakat karena terus terang saya pribadi kurang ada gerak ya, mungkin kurang suwe rasa warung jadi jadi tidak mendengar. Jadi lama kita tidak coba warung, tidak ke warung, jadi lama tidak bisa ngobrol sama anak-anak ini di warung. Ya, ini kebetulan ini ada Mas Dono yang mungkin banyak komunitas dan mungkin sering di standby di warung. Di warung itu kan banyak apa kumpul macam-macam orang ya kan, macam-macam orang ngobrol ke sana kemari, apalagi tentang corona. Dan saya baru kali ini ada penyakit tapi dibuat guyonan Mas Dono ya. Untuk Dono. Jadi banyak ada penyakit beritanya ngeri seperti ini kok masih dibuat guyonan, dibuat guyonan. Jadi corona ada yang mana komunitas rondo mempesona dan macam-macam. Nah, ada ya penafsiran dihubungkan dengan Al-Qur'an, dengan korun, dengan macam-macam ono yang konrono, ono karena apa? Karenane. Nah, itu banyak tafsiran-tafsiran. Ini baru tahun ini dalam hidup saya itu mendengar ada penyakit tapi jadi guyonan. Ya, gimana untuk Mas Dono ingin dari suara hati sampean dan suara hati teman-teman di warung atau di jalan di suara masyarakat asli yang bukan apa bukan doktrin atau bukan karena rekayasa ya, saya ingin betul ini mendengar ya. Kalau saya pribadi menilai corona itu sebenarnya kalau memang itu benar-benar wabah dari Allah, mungkin Allah kita kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin Allah begitu sayangnya kepada kita. Oh gitu ya. Jadi diberikan satu musibah buat kita, agar kita selalu menyebut dan mengingat bahwa bala tentara Allah sekecil itu bisa mengalahkan kita yang beribu-ribu umat di bumi ini. Betapa hebatnya Allah, berapa ilmu kita. Kalau itu benar-benar musibah, tolong saudara-saudara dipahami. Mungkin Allah rindu teriakan kita, rindu kita menyebut asma Dia. Kenapa? Justru kita lari ketakutan, mestinya kita berpikir, duh kita kok hebat. Tapi Allah baru menurunkan satu bala tentara yang begitu kecil. Kita sudah lari terbirit-birit. Kalau itu benar-benar musibah dari Allah. Tapi yang jadi masalah ini musibah atau rekayasa. Ini yang harus dipahami betul. Oh gitu ya. Saya dari orang awam mengatakan ini rekayasa. Ya padahal ini masyarakat awam ya, bukan intelektual ya. Saya nggak bicara soal agama. Oh ya. Karena dalam benak saya nggak bicara soal agama, saya ngerti agama. Karena ya menurut saya begini saja. Kalau ini benar-benar perasaan saya ada unsur-unsur yang disengaja untuk menghancurkan katakanlah ekonomi, melakukan ekonomi atau mengacak-acak seluruh agama di yang ada sudah tatanan, atau mungkin yang paling menakutkan adalah ini pembuatan dari Amerika untuk menguasai Indonesia juga bisa ini. Gitu. Saya cuma ngomong ngawur loh Pak. Tapi tolong dipahami betul ini. Ini kalau rekayasa, kalau benar-benar musibah seharusnya kita sadar betapa bodohnya kita kalau kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Baru satu loh. Toh nggak kelihatan padahal ini. Coba kalau kelihatan, bagaimana kita malah larinya? Betul, gampang delok jin timbang delok corona ya. Sekarang ketok. Terus selama ini yang saya bingungkan itu kenapa corona kok ada jamnya itu loh yang saya bingungkan selama ini. Oh masih ada jamnya? Ada jamnya Pak. Saya lewat Lamongan, jam 9 ditutup, jam 11 dibuka. Loh berarti corona ada jamnya Pak. Oh gitu ya. Nah, ini yang sampai sekarang menjadi pertanyaan saya. Oh gitu. Apa corona itu pakai jam? Lah kalau ada jamnya, tolong saya dikasih tahu jam berapa biar saya melihat. Wah ini kebetulan saya kan tidak pernah keluar malam ya, sementara ini mulai ada corona saya jarang Lu keluar ini bahasa saya memang saya sebagai orang awam, gitu bukan ya. agamis loh Pak Ya, saya. ya. Saya nggak ngerti soal ke kiai ke apa, pokoknya saya bicara padanya seperti ini. Yang saya tuh selama ini saya duduk di warung, duduk apa itu nggak ada yang bahas corona. Yang banyak yang bahas berapa harganya kopi. Perasaan saya corona itu dibuat seakan-akan kok untuk menghancurkan rakyat kecil, menghancurkan kita padahal kita ini bukan pembuat corona loh. Oh gitu ya. Kita ini korban dari corona, dari mereka. Dari mereka saya nggak tahu pokoknya dari mereka yang membuat peraturan yang tidak jelas.
peraturan yang sangat tidak jelas dan tidak masuk akal. Nah, yang memberi Yang bukan nama nama. corona pertama Itu yang siapa? pertama. Lah saya juga bingung, ada yang bilang corona, ada yang bilang covid, ada yang bilang pandemi. Yang benar itu yang mana? Saya sampai bingung sebenarnya. Di lockdown saya Dan yang muncul, loh. jelas, yang lebih menakutkan lagi, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini, katakanlah semacam media-media sosial. Gitu ya. Semakin diperparah dengan dibesar-besarkannya. Padahal satu lamangan kena satu, beritanya 1000 kali berita. Ini jujur loh Pak. Wow, saya juga punya HP walaupun jelek kok. Apa di desa sampai juga ada yang kena, yang divonis yang sakit biasa? Ada ya. Ada, Tapi sakit katanya. biasa tapi dikatakan corona gitu. Dia tuh positif dibilang ODP. Oh ya. Tapi setiap hari juga kumpul sama saya, makan bareng, tidur bareng nggak apa-apa. Tuh apa? Loh, nanti apa kalau enggak ada itu ketularan? Enggak. Sebenarnya kalau benar-benar corona, benar-benar itu ada. Kok mereka kalau mati pun bukan mati karena corona, mati karena ketakutan sendiri, Pak. Gitu ya. Saya menilai seperti ngenes. itu. Mati ngenes. Mati ngenes, Pak, sebenarnya. Mati Pilek ngenes dari karena corona. peraturan yang tidak jelas. Wah ya nang warung guys, nang warung bakal diisolasi 14 hari. Dia mati karena mati kebingungan, Pak. Artinya metu nyang warung, Ra gak iso. oleh. Sebenarnya paling yang contoh paling sekecil saja kalau saya menurut orang kecil ini, saya nggak bicara agama loh, balik bicara agama loh saya. Mestinya itu agama loh. Kalau mestinya benar-benar corona itu benar-benar wabah yang menakutkan. Kenapa harus ada BLT pakai desek-desekan? Gua udah diantar ke rumahnya ini Pak Kamim, Pak Kamsun, ini Pak apa kan enak Pak. Nggak perlu desek-desekan, ada petugas khusus. Ya tolong ini dipahami bener pemerintah tolong. Kalau ini benar-benar corona ini benar-benar wabah yang menakutkan loh. Apa memang Anda yang takut kalau corona nggak ada, Anda nggak dapat dana? Saya tanya balik loh ini. Ini jiwa saya, naluri saya sebagai orang awam dan berjiwa preman. Memang seperti itu bahasa saya Pak, nggak bisa halus. Nah ini tolong saya sampaikan lagi kepada petinggi-petinggi negara untuk ditinjau ulang kembali keputusan-keputusan yang tidak katakanlah sepihak lah, yang sangat merugikan kita-kita ini agar kita bisa kembali lagi menjadi bangsa yang seperti dulu, enak, nggak ada lagi rintang-rintangan, bisa bekerja, bisa kembali lagi. Karena ini juga apapun alasannya bersangkutan dengan anak-anak kita, bersangkutan dengan kehidupan. Jadi tolong kalau bisa ya, kalau secara agama ya kita beristighosah atau apa, minta kepada Allah kalau itu benar-benar memang itu wabah. Kalau itu politik Anda tolong segera berhenti, kasihan anak cucu kita. Cukup sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ini tanggapan yang bagus ya, masukan yang bagus dari Mas Dono yang betul-betul menjiwai betul dan merasakan gimana efek daripada adanya corona ini. Karena apa, masyarakat orang Jawa itu, masyarakat kita itu lucu, walaupun tidak paham agama, nggak ngerti ngaji, tapi ini ono Ngaji jiwa ya. koyo apa ya apapun yang menyentuh atau merusak tatanan agama sesuai dengan ajarannya mbah-mbahnya dulu itu juga tidak terima ya, gitu. Contohnya masjid ditutup kan tidak terima kan gitu, karena bagi masyarakat awam itu apalagi santri, masjid itu memang tempat perlindungan yang paling bagus ya, tempat dari baik dari lawan, dari musuh, apalagi penyakit ya, apalagi dari musibah ya. Karena diyakini bahwa masjid itu sebagai Baitullah, rumahnya Allah kan gitu ya, yakin dilindungi oleh Allah. Dan walaupun masyarakat awam sendiri ya, kalau ada Jumatan dilarang itu, walaupun orang tidak sholat pun tidak terima Pak Doko ya. Walaupun ini orangnya tidak sholat loh, walaupun sholatnya apalagi sholatnya Jumatan tok seminggu sekali, tetap tidak terima ya. Setahun pisan ada ngomong. Dan setahun pisan. Ya ini masukan termasuk untuk kita semua, untuk khususnya saya juga yang mungkin ditokohkan di masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan teman-teman semua ini juga apa ya, jadi pemikiran kita, pemikiran saya khususnya